Kami dari kelompok 1. Di sini izinkan kami memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, saya Gorgo Bang Nababan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. Perkenalkan, nama saya Rayhan Afgan Syareja. Saya Ulat Saputri. Saya Cesi Angelika Utagalung. Saya Michelle Albahuda Barat. Saya Wilan Saputri Lubis. Saya Farel Rayhan Mandeli. Saya Bintang Arintik Tambunan. Di sini kami mengambil salah satu cabang olahraga renang. Yuk, ikuti keseruannya. Ayo. Mau tahu sejarah ditemukannya renang? Sini aku kasih tahu. Nah, renang pertama kali diperkenalkan oleh Matthew Webb pada tahun 1875. Dalam catatan sejarah, pertandingan renang paling tua dilakukan oleh Kaisar pada abad ke-36 sebelum Masehi. Namun, salah satu profesor bahasa menciptakan suatu buku tentang renang pada tahun 1538. Nah, dari situ mulai banyak orang yang menggemari berenang dan banyak yang mempelajari tentang renang. Udah. Sementara itu, olahraga renang dikembangkan dengan serius oleh masyarakat modern di London, Inggris pada abad ke-19. Awalnya di kota itu cuma ada 6 kolam renang. Namun seiring perkembangan zaman, mulai terbentuk asosiasi renang di kota itu. Nah, ada beberapa tokoh yang mengatakan pendapatnya tentang renang. Yang pertama ada Agus Supriyanto. Agus Supriyanto 2013 mengatakan, renang adalah aktivitas yang dilakukan di dalam air yang memiliki berbagai macam gaya yang sudah ada sejak dulu dan memberikan begitu banyak manfaat bagi manusia. Yang kedua ada Arma Abdullah. Arma Abdullah mengatakan, renang adalah suatu jenis olahraga yang dilakukan di dalam air, baik air tawar maupun air asin atau laut. Yang ketiga ada Erlangga. Erlangga mengatakan, renang adalah olahraga air yang sangat menyenangkan. Renang dapat memberikan manfaat untuk kekuatan otot, jantung, paru-paru, bahkan membangkitkan berani seseorang. Ada 7 peraturan utama di dalam olahraga renang. Yang pertama, perenang harus berenang dalam gaya yang sudah ditentukan untuk setiap nomor lomba. Yang kedua, perenang harus memulai lomba dengan melompat dari balok start dan mengakhiri lomba dengan kedua tangan menyentuh dinding kolam. Yang ketiga, perenang tidak boleh menyentuh dinding kolam dengan menggunakan kaki ataupun bagian tubuh lainnya kecuali tangan saat berenang. Yang keempat, perenang tidak boleh melakukan start ataupun finish secara tidak sportif, seperti mendorong atau mengganggu peserta lain. Yang kelima, perenang harus menggunakan pakaian yang sudah sesuai dengan federasi renang. Yang keenam, perenang harus menggunakan kacamata renang jika ingin matanya tidak terkena air. Dan yang ketujuh, pelanggaran peraturan akan mengakibatkan diskualifikasi. Nah, teman-teman pada tahu nggak kalau di renang itu memiliki beberapa nomor di setiap gayanya. Yang pertama yaitu adalah gaya bebas. Gaya bebas memiliki beberapa jarak, yaitu gaya bebas jarak 50 meter, gaya bebas jarak 100 meter, gaya bebas jarak 200 meter, gaya bebas jarak 400 meter, gaya bebas jarak 800 meter, dan gaya bebas jarak 1500 meter. Yang kedua yaitu adalah gaya dada. Gaya dada memiliki beberapa, yaitu gaya dada jarak 100 meter dan gaya dada jarak 200 meter. Yang ketiga yaitu gaya punggung, ya sama dengan gaya dada, yaitu Yang ketiga yaitu gaya punggung memiliki nomor gaya punggung jarak 100 meter dan gaya punggung jarak 200 meter. Yang keempat yaitu gaya kupu-kupu, memiliki nomor gaya kupu-kupu jarak 100 meter dan gaya kupu-kupu jarak 200 meter. Yang kelima yaitu gaya ganti perorangan. Yang kelima yaitu gaya ganti perorangan. Gaya ganti perorangan memiliki nomor gaya ganti perorangan jarak 200 meter dan gaya ganti jarak 400 meter. Dan yang terakhir yaitu gaya estafet memiliki nomor gaya estafet. Gaya estafet memiliki nomor 100 meter dan 400 meter. Standar ukuran kolam renang panjang 50 meter, lebar 25 meter, lebar lintasan 2,5 meter, kedalaman 1,35 sampai 2 meter, temperatur kolam 25 sampai 28 derajat Celcius. Peralatan olahraga renang, 1 pakaian renang, 2 kacamata renang, 3 lintasan, 4 balok start, 5 meter waktu, 6 pelampung. Teknik dalam olahraga berenang ada 3. Yang pertama ada teknik mengapung, pernapasan, dan teknik meluncur. Teknik mengapung adalah teknik yang dilakukan dengan cara mempertahankan posisi tubuh di atas permukaan air. Dan teknik pernapasan adalah teknik yang dilakukan dengan cara mengatur keluar masuknya nafas di dalam air saat berenang. Yang ketiga ada teknik meluncur.
Teknik meluncur adalah teknik dasar yang dilakukan dalam berenang dengan cara mendorong badan ke arah permukaan air secara horizontal di bawah air. Halo semuanya. Halo semua. Di sini kami berdua akan menjelaskan tentang step-step gaya dalam berenang, yang dimana gayanya yaitu gaya bebas, gaya dada, gaya punggung, dan gaya kupu-kupu. Mari kita saksikan step-stepnya. Step-step cara melakukan berenang gaya bebas yaitu berdiri di pinggir kolam, bungkukkan badan ke depan, luruskan kedua lengan ke depan, tekuk salah satu kaki hingga telapaknya menempel di dinding kolam. Dorong kaki sekuat mungkin hingga badan meluncur, pertahankan posisi meluncur hingga tangan menyentuh dinding kolam. Gerakkan tangan secara bergantian, kiri dan kanan. Miringkan kepala satu arah untuk mengambil napas, lalu kembalikan muka ke dalam air dan hembuskan napas. Berikut ini adalah step-step melakukan renang gaya dada. Pertama, posisikan badan rileks dan menghadap ke permukaan air. Kedua, posisikan kepala 80% di dalam air dengan wajah sedikit terangkat. Ketiga, gerakan kaki dengan cara menendang mulai dari posisi lantai lurus ke belakang lalu ditekuk ke dalam hingga hampir menyentuh bokong. Keempat, gerakan tangan dengan cara mengayunkan ke bawah dan ke atas permukaan air dengan bentuk lingkaran. Kelima, saat tangan siap didorong ke depan, angkat kepala sampai batas lutut dari luar permukaan air. Keenam, ambil napas melalui mulut. Ketujuh, saat kedua lengan dan kaki telah rapat lurus kembali seperti semula, masukkan kembali kepala dan buang napas dalam air. Kemudian saya akan menjelaskan langkah-langkah melakukan gaya punggung. Pertama, posisikan tubuh terlentang dengan kedua tangan di samping badan. Kedua, gerakkan ibu jari ke atas dan menyentuh bahu bagian atas. Ketiga, putar pergelangan tangan keluar. Keempat, rentangkan lengan ke arah atas dan ke arah luar. Kelima, gerakkan kaki secara bergantian dari pinggul. Keenam, pastikan kepala tetap stabil lurus dan menghadap ke atas. Terakhir, ambil napas saat istirahat dari satu lengan dan keluarkan napas saat istirahat lengan yang lain. Berikut step-step melakukan berenang gaya kupu-kupu, yaitu arahkan tangan ke dalam air, masukkan dengan posisi tangan terlebih dahulu. Tarik tangan ke arah belakang hingga naik ke samping badan atau punggung. Jauhkan tangan ke arah depan hingga naik ke samping badan atau punggung. Jatuhkan tangan ke arah depan ke dalam dan naikkan kepala ke permukaan air. Selama renang berlangsung, gerakan kaki menyerupai ekor ikan lumba-lumba. Jangan lupa liak-liukkan mulai dari badan hingga kaki ketika berada di dalam air. Setelah melakukan berenang, kita harus melakukan pendinginan agar kita tidak terkena cedera dan otot yang tegang. Dimulai dari kepala, hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang ke arah bawah, hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke arah kiri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balas ke arah kanan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. masuk ke tangan, dimulai ke arah kiri, itu mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balas ke arah kanan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tangan kanan, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tangan kiri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masuk ke kaki, hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaki kiri, hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berikut adalah contoh gerakan dari pendinginan setelah berenang.